Baik, selamat pagi Pak Jainuddin. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang sudah saya buat untuk memenuhi nilai dari mata kuliah Teknik Tenaga Listrik, yaitu tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ras Gotama Susanto. Ini adalah NIM saya 092023 090389. Mungkin Pak langsung memulai. Yang pertama, hukum Ohm. Jadi penemu awal hukum Ohm itu adalah George Simon Ohm ya. Beliau adalah seorang fisikawan dan matematikawan Jerman yang hidup dari tahun 1789 sampai 1854. Beliau terkenal karena menemukan hubungan sistematis antara arus listrik, resistensi, dan voltase yang dikenal sebagai hukum Ohm. Ya. Ini adalah gambar. Maaf, belum terlihat ya. Oke. Oh, sepertinya harus pakai. Ya, jadi ini adalah foto dari George Simon Ohm, penemu hukum Ohm. Nah, kita lanjut pada konsep hukum Ohm. Hukum Ohm adalah hubungan fundamental dalam kelistrikan yang menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan dan berbanding terbalik dengan hambatan penghantar. Ini adalah contoh ilustrasinya ya. Jadi voltase itu adalah yang menghantarkan listrik sepanjang suatu penghantar atau jalur listrik ya. Nah, listrik yang terhantar itu disebutnya ampere atau arus listrik gitu. Nah, resistensi itu adalah satuannya ohm gitu ya. Nah, di sini berbanding terbalik dengan hambatan penghantar. Jadi ohm ini adalah hambatan penghantar. Jadi voltase menghantarkan listrik melewati sebuah jalur ya. Listrik yang melewati jalur itu disebut arus listrik ya. Satuannya ampere. Lalu output yang keluar itu pasti berbanding terbalik dengan hambatan penghantar atau si ohm ini. Nah, ini adalah contoh ilustrasi yang lainnya. Jadi di sebelah kiri ini ada misalnya kita anggap saluran pipa air gitu. Nah, sebelah kanan ya sama cuman listrik begitu ya, saluran listrik. Nah, seandainya water pump ini kita hilangkan, air yang ada di sepanjang pipa ini, yang loop ini ya, itu hanya stay di situ aja, tidak ada aliran listriknya. Apabila water pump ini kita anggap tidak ada ya. Sama seperti saluran listrik ini. Seandainya tidak ada power supply ini, tidak akan ada arus listrik yang berjalan. Nah, seandainya kita tambahin water pump atau kalau di listrik itu generator atau power supply gitu. Nah, maka akan ada yang menghantarkan listrik. Kalau di air itu satuannya V atau kecepatan aliran air. Jadi kalau misalnya ada water pump inilah yang membuat aliran air tersebut itu ada. Jadi ada air yang mengalir apabila ada water pump. Sama seperti listrik. Kalau misalnya nggak ada power supply, ya dia hanya ada elektron gitu. Karena sebenarnya listrik itu kan elektron yang bergerak. Nah, listrik ada karena digerakkan oleh power supply ini, dihantarkan oleh power supply. Nah, di sini mulai dari water pump, water pump ini memompa air. Ini high pressure water ya, aliran airnya masih kencang karena belum ada resistensi. Nah, di bagian sini ada resisten atau penghambat. Setelah melewati resisten, pressure air itu menjadi rendah karena sudah dihambat oleh resisten di sini. Sama seperti yang listrik di sini. Power supply sini menghantarkan listrik, membuat arus listrik yang high electric potential energy. Lalu melewati sebuah resisten, nah dia menjadi terhambat karena ada resisten ini. Selanjutnya rumus hukum Ohm. Secara sistematis, rumus hukum Ohm adalah sebagai berikut. Ini gambarnya. Jadi seandainya yang diketahui adalah P dan R, berarti yang kita cari itu arus listrik maksudnya. Nah, kita tinggal tutup aja nih. Tinggal tutup berarti rumuskan P dibagi R gitu ya. Nah, kali ini. Kalau misalnya yang ditanya adalah P, berarti kan kita tutup P-nya, yang tersisa tinggal R dan I ya. Berarti R kali I gitu ya. Sama seperti R. Nah, kalau misalnya yang ditanya adalah R, berarti V per I. Ini adalah
ilustrasi rumus dari Ohm. Selanjutnya contoh soal. Suatu rangkaian listrik sederhana dengan konduktor berupa kawat yang memiliki satu hambatan sebesar 8 ohm. Ketika kita memasang sumber daya listrik berupa baterai dengan beda potensial atau tegangan 16 V, berapa nilai arus yang mengalir di tuannya kawat tersebut? Jadi yang diketahui adalah pertama V ya, tegangan 16 V, lalu resistensi atau hambatan. Satuannya ohm, 8 ohm. Nah, berarti kan yang ditanya itu I. Kalau berdasarkan rumus yang sebelumnya, berarti I sama dengan P per R. Kita tutup nih. P per R gitu. Aduh. Berarti I per P per R sama dengan 16 volt per 8 ohm. Hasilnya adalah 2 ampere gitu ya. Itu contoh soal hukum. Selanjutnya kita lanjut ke hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff ini sebenarnya ada dua. Terbagi jadi dua. Hukum Kirchhoff pertama itu adalah hukum arus. Yang menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang. Ya, sigma I sama dengan sigma masuk. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, sorry. Jadi sigma itu total ya, total I masuk sama dengan total I keluar. Nah, misalnya ini ada gambar, ada 5 cabang. Nah, yang di tengah ini disebut dengan titik cabang. Nah, cabang yang tanda panah yang mengarah ke titik cabang itu artinya arus yang masuk ke titik cabang. Nah, sebaliknya yang menjauh dari titik cabang itu arus keluar. Kalau berdasarkan rumus yang di atas ini, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, berarti persamaan yang kita dapat dari gambar ini adalah I1 plus I2 sama dengan I3 plus I4 plus I5. Gitu ya. Jadi hasil yang masuk sama dengan hasil yang keluar, jumlah yang keluar. Salah, maaf, ini terbalik ya. Ini contoh soal dari hukum Kirchhoff pertama. Saya tentukan besar dan arah arus listrik I5. Di sini ada sebuah gambar. Nah, yang ditanya I5 ya. Ini tidak ada arah dan besaran. Jadi untuk pertama menentukan arah arus, kita harus tahu dulu ada berapa cabang nih dan titik cabangnya di mana. Nah, kita lihat yang tanda panah yang mengarah ke titik cabang itu ada berapa? Di sini ada 2 ya. Lalu yang keluar dari titik cabang ada 2 juga sama. Nah, kita harus tahu juga total dari I masuk yang diketahui dan total I keluar yang diketahui. Nah, ini I2 namanya 5 ampere. I1-nya ini I4. I4-nya 2 ampere. Berarti kan 5 plus 2 sama dengan 7 ya. Nah, terus kita harus tahu juga total I keluar gitu ya. I1 sama dengan 3 ampere. I3 sama dengan 6 ampere. Berarti 3 plus 6 sama dengan 9. Berarti kan yang lebih besar itu kan I keluar. Artinya arus listrik yang tidak diketahui ini udah pasti mengarah ke titik cabang karena karena I masuk itu lebih kecil daripada I keluar. Kan nggak mungkin kan. Udah I masuk lebih kecil tapi ini marah ke arah keluar. Karena tadi rumusnya persamaannya adalah I masuk sama dengan I keluar. Berarti nilai jumlah arus yang masuk itu harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, di sini kita udah tahu ini I5 mengarah ke arah titik cabang. Jadi kita satukan ke tanda panah di sini ke arah titik cabang. Pertamanya seperti ini, I2 ini ya, I2 dengan I4 tambah I4 tambah I5 gitu. Sama dengan I1 ditambah I3 karena arus keluar. Di sini yang sebelah kiri adalah arus masuk, sebelah kanan adalah arus keluar. Jadi 5 plus 2 plus I5 sama dengan 3 plus 6. Jadi sini 7, ini ada jumlah dari I2 plus I4 ditambah dengan I5 yang belum diketahui. Sama dengan arus keluar. Arus keluar tuh 3 plus 6 gitu ya. Jadi 9. Nah, kita pindahkan pertama. I5 sama dengan 9 min 7 gitu ya. Jadi I5 di sini adalah 2 ampere. So, rumusnya cara menentukan besar dan arah dari arus listrik berdasarkan hukum Kirchhoff pertama. Lanjut hukum Kirchhoff kedua itu hukum tegangan. Jadi hukum Kirchhoff kedua itu juga dikenal sebagai hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law gitu ya. KVL. Menyatakan bahwa jumlah arus double dari gaya listrik atau GGL dan penurunan tegangan dalam suatu rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0.
Ini berarti bahwa energi yang masuk ke dalam loop sama dengan energi yang keluar dari dalam loop. Ini rumusnya. Sigma GGL plus sigma I kali R sama dengan 0. Ini tadi ya. Sigma GGL adalah jumlah aljabar dari semua GGL loop. Sedangkan sigma I kali R adalah jumlah aljabar dari penurunan tegangan dalam loop. Itu untuk hukum Kirchhoff kedua. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah perkataan dalam presentasi. Saya cukupkan sampai sini. Terima kasih Pak Zainuddin. Selamat pagi.